kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Selalu dekat-Mu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Oh, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia.
akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Segala hormat dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau setiap hari kita ini bergaul dengan firman Tuhan, maka semakin hari kebenaran yang kita alami itu akan menambahkan pengertian kita dan mempermudah kita untuk menjalani kehidupan. Itu seperti orang memiliki begitu banyak rahasia jalani kehidupan. Saudara, di zaman saya ada film yang tokohnya bernama MacGyver, dan saya melihat di TV kabel direproduksi ulang dengan bintang yang berbeda. MacGyver ini bisa memakai akan semua barang yang ada, hal yang kecil yang dianggap orang tidak berguna untuk menolong dia, untuk menjadi senjata, untuk membuka sesuatu, untuk melindungi diri dan banyak hal. MacGyver ini seperti seseorang yang memiliki hikmat untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan apa yang ada di sekitar dia. Seperti itulah kehidupan kita ketika kita mulai mengerti kebenaran demi kebenaran, pengertian demi pengertian kehidupan. Sehingga apapun yang kita alami, maka kita ini seperti MacGyver yang bisa menghadapi apapun dengan peralatan yang begitu sederhana. Mengapa? Karena dia mengetahui akan fungsi dari sesuatu, dan kemudian ketika dihubungkan dengan sesuatu yang lain akan menimbulkan dampak yang jauh lebih besar, yang lebih berguna. MacGyver selalu punya akal untuk menghadapi kesulitan. Seperti itulah kira-kira kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan, tetapi kebenaran dan pengertian itu akan membantu kita, memerdekakan kita dari setiap tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Sehingga ketika dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, 31 dan 32,
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenaran demi kebenaran yang kita lakukan akan menolong kita untuk menghadapi akan kehidupan ini. Menolong untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi suatu peristiwa, bahkan bersikap benar, tenang, damai, tidak khawatir terhadap kesulitan, dan percaya bahwa masa depan yang dari Tuhan sungguh-sungguh ada. Tuhan tahu bahwa kunci dari kehidupan yang bahagia adalah kebenaran firman Tuhan dan penyertaan Tuhan Roh Kudus. Sehingga dua hal ini yang selalu dia coba tekankan ketika dia berbicara kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya memiliki akan kebenaran demi kebenaran dan sudah mempraktekkan kebenaran itu sehingga memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan. Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk menyampaikan akan maksud hatinya. Dan ketika dia berbicara dengan murid-muridnya atau pengikutnya, dia menjelaskan arti perumpamaan itu dengan lebih tegas, dengan lebih lugas, dengan harapan murid-muridnya dan pengikutnya mengerti akan apa yang dimaksudkannya. Dan yang menarik adalah ketika Tuhan mengelompokkan orang-orang yang mengikuti dia sebut orang luar, dia sebut pengikut, kemudian dia sebut murid. Di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ke-20, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Kemudian perhatikan setelah dia menyampaikan akan perumpamaan tentang penabur itu, Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan." Sudah perhatikan, ada istilah pengikut, ada istilah murid, ada istilah orang luar. Dan kepada orang luar, di mana orang luar ini bukan pengikut dan bukan murid Tuhan, dikatakan kepada orang luar itu segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Tetapi kepada pengikut dan murid, dia berikan penjelasan yang sebenar-benarnya, tidak dengan gambaran atau perumpamaan. Tujuannya apa? Supaya murid-muridnya dan pengikutnya mengetahui akan maksud hati Tuhan menyampaikan sesuatu, kemudian mempraktekannya dan mengalami akan firman-Nya. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur, dia sepertinya menggambarkan bahwa dengan kamu memahami tentang perumpamaan penabur ini, maka kamu akan lebih bisa memahami semua pengajaranku tentang perumpamaan-perumpamaan yang lain. Tetapi kalau kamu tidak memahami tentang perumpamaan tentang penabur ini, bagaimana kamu bisa mengerti akan perumpamaan yang lain? Marilah kita perhatikan apa yang dimaksud Tuhan dengan perumpamaan tentang penabur ini. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad.
dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akal hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang penabur ini menceritakan yang pertama adalah benih itu jatuh di pinggir jalan dan benih jatuh di tanah yang berbatu. Yang di pinggir jalan dicuri oleh burung, dicuri oleh iblis. Kebenaran itu tidak sampai tumbuh. Kemudian di tanah yang berbatu, mereka menerima dengan gembira tapi tidak berakar. Tahan sebentar, kemudian ketika terjadi penindasan mereka murtad. Artinya benih itu ada di tanah tetapi tidak bertumbuh. Kemudian benih yang jatuh di semak duri adalah bisa saja benih itu tumbuh tetapi dikatakan tidak berbuah. Sedang firman yang jatuh di tanah yang subur adalah firman itu bertumbuh, berbuah, dan buahnya begitu banyak. Apa yang dimaksud Tuhan dengan perumpamaan? Kalau kamu tidak mengerti tentang perumpamaan penabur ini, bagaimana kamu bisa mengerti tentang perumpamaan yang lain? Tuhan ingin menegaskan bahwa setiap benih kebenaran firman Tuhan yang tumbuh di tanah yang subur, dia akan tumbuh besar, kemudian pada waktunya akan berbuah lebat. Dan biarlah setiap kebenaran yang diterima oleh pengikut orang luar ataupun murid Kristus, biarkan benih firman itu tumbuh dalam hati. Jangan biarkan penindasan membuat kita tidak percaya. Jangan kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal yang lain itu menghambat akan buah dari kebenaran. Amsal 11 ayat 30a. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Baiklah kita menerima kebenaran itu tanpa kekhawatiran dan membiarkannya tumbuh dalam hidup kita dengan melakukan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu tumbuh menjadi pohon kehidupan dan berbuah lebat. Mari bukan hanya menjadi orang luar yang menonton orang lain mendengar dan melakukan. Jangan hanya menjadi pengikut yang hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Tapi mari menjadi murid Tuhan yang mendengar firman, melakukan firman, dan membiarkan firman itu tumbuh menjadi pohon kehidupan dan berbuah lebat. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono,
Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.